Mana bohongnya? Sore. Manis kan? Enak? Nah. Sadayana, salah satu lokasi favorit emak untuk berburu bahan makanan teh di lokasi bekas pertambakan. Kayak yang ada di dekat muara sungai yang terletak di desa Wonoharjo ini. Nah, karena di daerah emak lagi sering hujan, jadi banyak tambak yang kebanjiran. Nah, ikannya teh pada kabur. Daripada nanti ikannya mati dimakan predator lain, mending dimakan sama emak aja tuh. Sengaja emak bawa si bapak, soalnya emak teh nggak biasa kalau nyari ikan pakai jala mah. Jadi biar sama ahlinya aja, biar dapat banyak. Sini itu banyak sekali ikannya, terutama ikan mujair. Karena dulunya bekas tambak. Tapi sekarang tambaknya sudah tidak terurus lagi. Lihat tuh kondisinya sekarang seperti ini. Sadayana, letak tambak ini biasanya dekat dengan laut atau pantai. Nah, biasanya tambak ini dijadikan tempat penampungan ikan-ikan yang terbawa banjir. Baik itu ikan yang berasal dari laut ataupun dari rawa. Lihat tuh ada ikan besar-besar tuh. Lihat tuh. Ikan mujair, ikan lele, dan ikan sepat adalah beberapa jenis ikan yang bisa kita dapetin di sini. Karena di sini teh dekat dengan muara, biasanya ikannya teh pada besar-besar Sadayana. Saya lagi mengintip ikan sama si bapak. Tuh, ikannya banyak banget tapi susah nih jaringnya. Soalnya banyak lumutnya, lihat tuh. Seperti alang-alang seperti ini nih. Ngalangin banget buat si ikan. Meskipun ikannya teh ada banyak, bukan berarti jadi gampang buat dapetinnya. Karena tambak ini udah lama nggak diurus. Ada banyak rumput liar yang bisa mempersulit buat dapetin ikannya. Biar lebih mudah buat dapetin ikannya, si bapak teh mau bersihin dulu rumput-rumput liarnya. Biar pada kelihatan dan gak nyangkut ikannya. Mak mah di sini aja doain si bapak semoga dapet ikan yang banyak. Semangat, Pak! Sadayana, untuk dapetin ikan dengan cara menjala ini teh bukan hal yang mudah loh Sadayana. Perlu ketelitian dan keterampilan khusus saat melempar jala. Kalau enggak nanti jala-jalanya malah rusak. Ikan gak dapat malah rugi yang ada. Pelan-pelan Pak, takut lepas. Tuh, tuh. Wah, lihat. Lihat nih, dapat ikannya lumayan. Tuh. Kebanyakan ikan mujair. Kalau sepatnya paling dapat beberapa tuh. Ini yang namanya sepat. Lumayan kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Tuh. Sadayana, nggak aneh kalau ikan yang sering emak dapet teh ikan mujair. Itu karena ikan mujair mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat dan termasuk ikan yang gampang beradaptasi saat tempat tinggalnya berubah dengan ekstrim. Tuh kan Sadayana, apa emak bilang? Kalau musim hujan kayak gini teh ikannya pasti banyak. Masih berburu ikan di daerah pertambakan nih, tapi yang ini kondisinya berbeda ya. Kalau yang tadi tambaknya kebanjiran, kalau yang ini malah kekeringan. Meski begitu bukan berarti nggak ada ikannya loh. Di petak tambak yang kering ini juga banyak ikannya. Ya meski banyak juga yang sudah mati dan lainnya udah menggelepar. Pasti pada penasaran kan kenapa ikan-ikan di sini banyak yang mati? Seperti yang emak bilang sebelumnya, lokasi pertambakan biasanya di dekat laut atau pantai. Nah, petak tambak ini biasanya menjadi tempat penampungan ikan-ikan di laut yang terbawa arus banjir ketika laut sedang pasang. Ketika air laut surut, maka petak-petak tambak jadi tidak terairi. Jadi lama-lama petak jadi kering yang membuat ikan-ikannya perlahan-lahan pada mati. Bener kameramen? Banyak banget. Awas ketingnya Nah, kalau keting mah nggak akan kita ambil. Hanya ikan benter atau boboso yang masih hidup. Yang masih hidup. Tadi bagus tadi. Pilih-pilih
Dan di sini tuh bukan hanya satu jenis ikan aja, tapi banyak banget jenis-jenis ikan kecil. Ada udangnya. Udang? Iya Udah benar. pada lemas. Ikan banter alias wader, ikan boboso atau gabus, udang dan juga ikan keting yang mirip ikan lele, beberapa jenis ikan yang bisa ditemui di sini. Tapi ya, harap maklum, ikannya masih piyi kecil-kecil. Tapi kalau udah dikumpulin kan bisa banyak juga. Ayo semangat A, cari terus. Nah sekarang Emak sama Adani dan Alukas mau cari petak tambak yang airnya masih lumayan banyak. Supaya dapat ikan yang masih hidup. Hati-hati, A. Dan ini adalah lokasi kita selanjutnya buat cari ikan. Ayo. Pelan-pelan, A. Mudah-mudahan banyak udangnya. Nah, ini mah airnya masih penuh. Masih ada airnya ya? Masih ada airnya nih mah. Jadi ikannya lumayan gede. Udang. Nggak apa-apa walaupun ukuran udangnya kecil, sumber protein makanan siang kita nih. Alam memang sudah menyediakan sumber makanan, tinggal kitanya jadi manusia nggak boleh mager alias males gerak. Di tempat seperti ini aja bahkan makanan melimpah ruah. Ini baru 2 petak, masih ada puluhan petak lainnya. Yuk Kas, kerja sama Kas, bareng-bareng. Yuk, kan terbang. Nangka pokoknya. Cepat. Pak. Cepat pating. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, ini buktinya. Mantap Sadayana. Tangkapan kita hari ini. Aduh. Kabur atuh. Banyak, Kak. Alhamdulillah. Dibuat-buat. Hore. Udang. Macem-macem nih. Bentar. Ini mah kedua dipulung. Ada udang, ada bogo atau apa? Bagus. Gabus, ikan gabus. Tuh. Ada balana kecil, Betik. ada betik, sepat, ada ikan, kalau di bawah ini teh, apa, A? Renyit. Bernyit. Tuh, ini nggak akan besar, tapi enak banget kalau dipepes. Sekarang kita mau bersih-bersih, lalu mau masak. Mak mau bikin masakan lezat dari hasil berburu hari ini. Setelah emak cuci bersih dan kasih bumbu, emak goreng ikannya sampai kering. Selain ikan, emak juga goreng udangnya. Makin lezat dan lengkap deh menu makan siang hari ini. Irisan bawang merah dan putih, cabai hijau dan rawit, serta sedikit gula merah jadi bumbu wajib andalan emak. Bumbu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Pokoknya mah jaminan bikin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, A. Bismillah. Lauk gabusnya enak banget. Sambil makan saung, tengah-tengah apa balang? Salah sih balang ini ya? Apa? Pandai burung. Udangnya guys. Apa semuanya? Ini apa? Ikan gabus, boboso, bogo. Makan udang. Apa udang? Tuh ikan gabus yang besarnya. Dagingnya kami danin, pemirsa. Sama Bu. Enak, A. Kalau nggak cepat-cepat kita panen ikannya, ini 1 mingguan lagi pasti kering total. Kalau nggak ada hujan, terus air lautnya nggak pasangnya ya. Ini yang namanya memanfaatkan tempat dan waktu yang ada. Namanya juga emak-emak harus gercep alias gerak cepat. Emak lanjutin makan dulu ya. Lauk gabusnya enak banget.
Emak Enah masih di Pangandaran nih. Hari ini emak habiskan waktu emak di sungai untuk cari kepiting. Tapi kok udah berjam-jam nggak satupun kepiting yang emak dapet? Lah, ceritanya hari ini tuh mau berburu kepiting sama si Dani nih. Tapi belum musim. Jadi jong lagi. Lah, ayo pulang. Mending pulang lah. Udah sore nih. Capek. Ya begini deh pengalaman emak hari-hari kalau lagi cari bahan makanan. Nggak selalu berhasil, seringkali gagal seperti hari ini. Loh. Kameramen teh kenapa? Kameramen, kamu mau kemana? Hah? Ayo pulang sore. Sepertinya kameramen menemukan sesuatu deh. Oh, itu mah pohon cariang. Cariang. Bukan cariang. Ini bisa dimasak, Dani. Enak kalau ini kalau sayur. Sayur apa teh? Sayur pakai santan, pakai ikan campurnya. Ih, enak banget. Oh ini. Iya. Tuh, ini dalamnya. Ya, Sadayana, setahu emak ini yang namanya buah dari tanaman cariang, mirip cabai hijau ya. Sepertinya emak punya ide nih. Daripada pulang nggak bawa apa-apa, sowe kita petik buah cariang aja. Sadayana udah ada yang tahu sama tanaman ini? Kalau lihat daunnya sih jadi teringat sama daun talas ya. Cariang mah memang masih satu jenis dengan talas atuh. Cuma ada bedanya nih. Tapi bedanya kalau ini mah ada buahnya. Kalau talas nggak ada. Di bawah buahnya. Kalau talas mah. Buahnya banyak banget. Banyak banget, pilih-pilih yang besar. Jangan, aduh. Meski masih ada yang belum tahu sama tanaman ini, faktanya cariang ini teh beberapa tahun terakhir sudah jadi komoditi ekspor, alias dijual di luar negeri. Bukan buahnya ya, melainkan daunnya. Kalau negara lain malah yang memanfaatkan hasil alam kita. Kitanya malah nggak paham sama potensi yang kita miliki. Ada di bawah? Ada tuh. Oh, hati-hati, A. Pelan-pelan. Ada yang matang nggak? Ntar dulu. Saya ulu. Nggak. Nih matang nih, kuning. Matang, ada yang matang? Apa itu yang matang? Kuning kemarin matang. Ih, enggak, bukan. Ini masih mentah. Tuh. Bukan, ini mah bukan. Muda, masih muda. Bukan matang. Mau nyobain ah. Manis. Asalnya manis. Kamu mau nyobain nggak? Enggak. Tapi mitosnya kalau makan ini katanya nggak boleh lihat ke atas. Nggak berani lihat ke atas. Katanya gatel-gatel. Masih nggak tahu cerita di balik mitos yang berkembang. Pokoknya yang emak tahu begitu. Manis kan? Enak? Nah. Ayo udah itu naik lagi. Dasar. Duh, teman emak yang ini emang suka garing bercandaannya. Sok ya tuh mending pulang aja, kita masak buah cariang muda. Sesampainya di rumah, emak kupas kulit buah cariangnya.
Kalau yang baru pertama kali lihat bisa anggap ini teh buah beracun. Padahal mah enak banget kalau udah dimasak. Sekarang emak cuci dengan air mengalir. Kalau yang matang rasanya lebih wangi, sengit namun cek Sunda mah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, tapi ada kecut-kecut asem. Enak. Kalau buah cariang yang udah mateng itu ada beberapa macam. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada juga yang warnanya coklat. Dan rasanya manis sama asem. Kalau begini teh jadi mirip jagung ya. Oh iya, buah cariangnya nggak emak potong. Dimasak utuhnya aja begini. Emak gunakan tempe sebagai campurannya. Dan untuk bumbunya, bahan bawang merah, cabai rawit, tomat, bawang putih, serai, biasa, gula merah, sama garam. Udah, itu aja. Bumbu sederhana tapi jaminan bikin enak. Semua bumbu ini emak tumis sampai wangi. Lalu masukkan tempe, tumis sebentar, lanjut masukkan buah cariangnya. Jangan lupa tambahkan air, biar buah cariang dan tempenya jadi matang. Wah, wanginya menggoda banget nih. Sadayana di rumah teh jangan ngiler ya. Nih, cicipin. Bah, nyicipin Sok. Ini jauh cicipin. Panas nggak? Panas ya? Nggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Enak, mirip kembang kol. Ya, ini kembang kol ya. Tapi ini mah ada sedikit asam-asam ya. Asam. Tapi enak kan? Mana buah cariang ini cocok sekali dipadukan dengan tempe. Rasanya raos pisan, euy. Gimana? Jadi tahu kan kalau ada yang namanya buah cariang dan bisa dimasak jadi makanan lezat. Makanya tuh tonton terus Enak Bikin Enak. Sadayana udah pernah belum bikin tepung di rumah? Iya, di warung teh banyak juga. Tapi yang namanya juga mah enak, maunya teh bikin sendiri dari tanaman langsung. Ini gara-gara si bapak kasih tahu ke emak kalau ada tanaman yang bisa diolah jadi tepung. Sekarang kita mau nyari apa, Bah? Mau cari pohon terigu. Pohon terigu. Oh, yang suka dijual di warung ya? Bukan, kalau itu mah beda lagi. Orang-orang di kampung emak mah nyebutnya pohon terigu, padahal mah beda atuh sama tanaman yang biasa dipakai untuk bikin tepung terigu. Itu mah dari tanaman gandum. Ini dia pohon terigunya yang kita cari. Oh, kayak gini pohon terigu teh ya? Iya. Wow, banyak juga ya, Pak. Iya, daunnya kayak daun kapel ya, Pak. Sama. Daun kapel, daun kunyit ya. Nah, ini tanamannya Sadayana, nama sebenarnya teh tanaman Garut. Zaman baheula tanaman ini banyak dijumpai di dalam hutan dan kebun. Namun seiring kebutuhan, tanaman ini sudah banyak yang menanamnya di pekarangan rumah. Jangan-jangan Sadayana nanam di rumah ya. Duh, jadi nggak sabar pengen lihat buahnya kayak apa. Buah atau lebih tepatnya umbinya teh ada di dalam tanah, ya kayak singkong gitu. Kira-kira bentuknya juga mirip nggak ya? Kayak gini buahnya. Kayak ubi ya. Iya, Sama. Di bawah kayaknya, Pak. Oh, tuh. Lumayan beda ya kalau umbi Garut teh kulit luarnya putih. Ukurannya juga jauh lebih kecil, malah kayak mirip lobak ya. Oh iya, umbi Garut ini teh bisa dipanen ketika daunnya sudah menguning dan mulai layu. Biasanya di umur 10-12 bulan setelah masa tanam. sini ada yang gede nih.
Tuh. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan beragam nama tergantung pada daerah asalnya. Ada yang menyebut sagu Betawi, ubi sagu, arerut, erut, patat sagu, dan masih banyak lagi. Setelah ubinya diambil, pohonnya tanam lagi ya. Biar dia tumbuh lagi ubinya. Bisa dimanfaatin lagi. Umbi Garut memang masih kalah pamor sama singkong dan ubi. Bahkan dulu cuma jadi panganan cadangan saat musim paceklik. Padahal mah manfaatnya teh meni luar biasa hebat. Manfaat yang paling utama dari umbi Garut teh bisa jadi obat sakit lambung. Umbi ini punya kemampuan menyerap racun di dalam lambung. Yang punya asam lambung, masalah pencernaan, diare, sok we coba konsumsi umbi Garut ini. Karena ubinya udah dapat banyak, sekarang mau cuci dulu di sungai. Ayo Pak. Sadayana, sebelum diolah jadi tepung, umbi Garut ini harus dicuci heula untuk hilangin tanah yang menempel. Pak, ini bisa langsung dimakan ya? Bisa banget itu. Bisa? Mau nyobain ah? Coba ini panas dalam. Panas dalam. Biar enggak penasaran, mau cobain ah umbi Garut yang mentahnya? Tenang Sadayana, umbi Garut ini aman kok dimakan mentah. Dingin banget Pak. Panas. Rasanya mirip kayak mengkuah ya Pak. Coba ya kameramen kamu nyobain. Enak. Jangan ambil yang besar. Nih, ini aja. Ah, yang kecil. Nggak boleh yang besar kamu, nggak boleh yang besar kamu, nggak boleh yang besar kamu mah. Si kameramen mah kabita wae, sukanya pengen ikut nyobain apa yang emak makan. Kerja aja dulu kameramen, penasarannya ditahan dulu atuh. Yang di rumah teh udah nggak sabar tuh, mau lihat emak bikin tepung dari umbi Garut. Kamu apa-apaan? Susah, biarin. Kamu pegang kamera aja. Kalau semua umbi sudah halus, lanjut diperas. Nantinya yang akan digunakan adalah air perasannya, bukan ampasnya ya. Sekarang hampasnya kita aduk-aduk lagi pakai air. Nah, seperti ini nih. Ini sayang. Kita bilas lagi. Beginilah yang harus dihadapi kalau bikin tepung sendiri. Harus ekstra tenaga untuk memerasnya. Cukup 3 kali pemerasan saja ya. Sampai airnya agak bening. Jadi itu udah selesai. Kita diamkan kira-kira beberapa jam, sekitar 5 jaman lah cukup. Nah, sampai airnya mengendap, terpisah dari terigu. Itu tuh terigunya tuh di bawah dan airnya terpisah di atas. Bikin bahan makanan sendiri kayak lagi balik ke zaman baheula. Apa-apa teh bikin sendiri. Kan dulu mah belum ada tuh pabrik tepung. Tada! Ini dia aci terigunya. Tuh kan, udah mengendap di bawah aci terigunya, udah terpisah sama air. Di bawah. Yuk ah, kita tuang airnya. Pelan-pelan ya, jangan sampai tepung di bawahnya ikut terbuang. Atuh kan sayang. Nah, agar hasilnya maksimal, tepung ini harus dijemur dulu seharian. Tada! Ini dia tepung terigunya udah jadi. Tuh, tapi masih sedikit agak kasar ya. Seperti ini nih. Nah, ini ya masih harus diremas-remas kayak gini, ditenet. Wah, seperti ini hasilnya. Ini teh jadi bukti kalau emak serba bisa, euy. Apa aja jadi, anti gagal. Selanjutnya, tepung Garut ini mau emak saring biar lebih halus lagi hasilnya. Karena abis ini mau emak bikin camilan dari tepung Garut. Pokoknya beragam produk makanan bisa dibikin pakai tepung Garut. Mantap surantap, euy. Tepungnya udah siap. Tapi mau campur sama tepung beras. Ini 1/4 tepung beras. Campur. Lalu bumbunya
Gunakan garam sedikit saja, nanti keasinan lagi. Lalu penyedap rasa, 1 bungkus aja yang set-set. Nah, kalau ini daun bawang, kalau yang suka bisa digunakan, enggak juga nggak apa-apa. Lalu ini yang paling seger banget nih, daun jeruk. Udah iris kecil-kecil. Lalu aduk sampai Nah, rata. Sadayana, emak mau bikin rempeyek udang dan rempeyek kacang kedelai pakai tepung umbi Garut. Emak yakin yang di rumah mah udah jago ya bikin rempeyek. Telur. Gunakan 1 Ingat, butir biar telur renyah ayam. tambahin telur ayam. Untuk airnya secukupnya aja. Adonan rempeyek teh jangan terlalu kental dan juga jangan encer. Untuk bahan tambahan adonannya, gunakan udang kecil yang tadi ambil di rawa itu. Nah, lalu ini kacang kedelai. Sengaja goreng kacangnya dulu biar nggak amis. Kalau udangnya nanti selesai kacang. Kalau goreng rempeyek teh apinya jangan besar, cepat gosong nanti. Sama pas nuangin adonan jangan banyak-banyak. Kalau rempeyeknya ketebalan juga nggak enak atuh. Gorengannya udah jadi. Mau nyobain yang masak kacang dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin. Koyak banget. Aduh, coba tuh lihat rempeyeknya raus pisan Sadayana. Terus dicocol sambal goang buatan emak, dijamin lagi. Kalau begini ceritanya sih, emak nggak akan berhenti ngunyah. Gimana, terinspirasi tidak untuk bikin tepung sendiri di rumah? Atau minimal teh bikin makanan dari tepung Garut? Sok atuh dicoba, nggak bakal nyesel deh. Sadayana, kayaknya ada ya, setiap hari teh nggak pernah bisa lepas dak sama yang namanya tepung. Apalagi kalau Sadayana suka pisan makan gorengan yang kriuk-kriuk, kayak tempe goreng ini contohnya. Emak teh punya resep bikin gorengan tempe yang renyah dan kriuk. Catat ya resep emak ini. Pertama-tama, potong tempe menjadi beberapa bagian. Kalau emak potong tempenya tipis-tipis kayak gini, biar hasilnya renyah. Selanjutnya kita masukkan dulu garam, lalu bawang putih sama bawang merah. Kalau bumbu mah, emak rasa nggak ada yang beda ya. 1/4 terigu kita masukkan ke sini. Lalu bahan yang lainnya ada bumbu penyedap rasa secukupnya saja. Dan ini micin. Yang terakhir bawang daun. Semua bumbu dicampur sampai rata. Jangan lupa tambahin air secukupnya. Supaya makin renyah, Sadayana bisa pakai air dingin atau air es. Sekarang tinggal masukin deh tempenya ke dalam adonan. Oh iya, kalau goreng tempe supaya renyah harus pakai minyak yang banyak. Pokoknya mah sampai si tempenya tenggelam. Wah, ini si tempenya udah pasti kriuk pisan Sadayana. Nih, emak tambahin cabai rawit biar makin top markotop. Selamat mencoba ya resep enak ini.